didukung oleh Ya, Mirsa, Anda masih tergabung bersama kami tentunya di 811 Show dan masih bersama saya Ceria Pasti. Dan kita masih membahas mengenai kelestarian hutan, di mana seperti yang kita tahu bahwa negeri kita ini memiliki hutan tropis terluas di dunia setelah Brazil dan juga Kongo. Begitu ya Pak Martua ya. Kalau kita lihat ini kan potensi di hutan kita di Indonesia ini sangat luar biasa. Dilengkapi juga dengan konflik yang banyak begitu. Bagaimana cara pendekatan yang dilakukan ini oleh Dewan Kesehatan? Di masa lalu kita tahu bahwa hutan menjadi tulang punggung ekonomi selain sektor migas. Tetapi kita tahu belakangan ini sudah tidak lagi demikian. Bahkan menjadi penyedia lahan bagi usaha-usaha skala besar. Usaha kebun, bahkan pinjam pakai untuk usaha pertambangan. Jadi industri begitu ya? Ya, sehingga kita bisa melihat terjadi kegagalan pendekatan-pendekatan sektoral yang dilakukan oleh kementerian-kementerian masing-masing. Kegagalan seperti apa yang kegagalan itu konkret? Bisa kelihatan bahwa emisi tadi besar, bencana semakin besar, tidak seperti tertatanya. juga bencana atau iklim yang kita alami sekarang ini. Betul, banjir di musim hujan dan kebakaran hutan di musim kering. Tetapi ini juga disebabkan oleh perubahan iklim yang terjadi karena emisi yang besar, sehingga kita berputar di situ saja. Kalau kita ingat TAP MPR nomor 9 tahun 2001 menekankan bahwa kegagalan ini dengan pendekatan sektoral harus ditinggalkan. Kita harus memakai pendekatan terpadu, tugas-tugas koordinasi dilakukan, meyakinkan izin-izin yang ada, izin-izin skala besar tidak melebihi ambang batas, meyakinkan izin-izin yang diterbitkan ini tidak saling tumpang tindih, baik antar izin maupun dengan hak-hak masyarakat, meyakinkan bahwa proses-proses pembangunan mengarus utamakan ekonomi hijau dapat dijalankan. Tapi ini baru pada tahap sekarang dengan ramainya perubahan iklim dan akibat. Berarti kalau tadi kita juga melihat juga gagalnya pendekatan sektoral itu sendiri juga berimbas terhadap dampak dan juga iklim yang kita rasakan. Begitu juga dengan Bapak Heru yang masih tergabung bersama kami. Bapak Heru, ya Bapak Heru. Ya Bapak Heru, mungkin ini bisa dijelaskan mengenai badan pengelola dari REDD Plus ini sendiri. Ini seberapa penting dengan adanya badan pengelola REDD Plus ini sendiri? Ya. Jadi kalau tadi dikatakan Pak Martua, keputusan MPR nomor 9 tahun 2001 sebenarnya mengingatkan kita bahwa tata cara pengelolaan secara sektoral itu punya banyak kelemahan. Masalahnya adalah bahwa kelemahan tersebut sebagian sudah ditahbiskan dalam undang-undang. Jadi undang-undang yang dipegang oleh masing-masing sektor sebenarnya mengarahkan bagaimana sektor itu bergerak. Ini yang harus dikoreksi. Pada waktu kita akan melakukan koreksi secara multisektoral, maka perlu dikatakan koordinasi. Koordinasi ini bagian tidak terpisahkan dari peran Badan REDD Plus, Mbak. Jadi REDD Plus ini diamanahkan oleh Bapak Presiden untuk bisa menjadi koordinasi, pemicu koordinasi antar sektor. Itu satu. Tapi saya ingin mengacu lebih dari sekedar sektor karena ada konflik banyak di lapangan yang disebabkan karena hak-hak masyarakat adat misalnya itu sangat lemah diakuinya di dalam perundangan Indonesia selama ini. Ini yang kemudian juga diangkat oleh keputusan MPR tadi, sehingga tugas dari Badan REDD Plus itu termasuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pekerjaan yang tidak hanya lintas sektor, tapi juga mencakup kepentingan masyarakat adat, contohnya saja. Tidak hanya itu lagi Mbak, karena kita tahu bahwa banyak pengusaha yang juga memerlukan lebih besarnya kepastian usaha karena izin-izin yang selama ini mungkin tumpang tindih. Nah, ketumpang tindihan izin karena pendekatan sektoral tadi harus dikoreksi. Dengan demikian kita mempunyai stakeholder, mempunyai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat adat, pengusaha, dan kementerian-kementerian di pemerintah. Ini merupakan satu tugas yang diberikan pada Badan REDD Plus.
Oke, baik. Nah, kalau kita lihat juga apa saja yang sudah dilakukan, lalu untuk visi dan juga misi ke depannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dilakukan oleh Red Plus ini sendiri, Pak Heru? Jadi kita Bapak Presiden mengerti bahwa kalau akan melakukan untuk seluruh Indonesia, maka kita harus mempunyai satu contoh. Untuk itu ditunjuk sebuah provinsi percontohan, yaitu Kalimantan Tengah. Selama 2 tahun kita sudah bekerja bersama dengan Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan hal-hal apa yang bisa dilaksanakan di lapangan, yang sifatnya multisektoral, yang sifatnya melibatkan masyarakat adat, dan itu termasuk antara lain menata peta. Kenapa demikian? Karena peta Indonesia itu masih cukup lemah, harus dipertajam. Skala yang kita punya itu 250.000, 1 dibanding 250.000. Untuk kepentingan penataan yang baik di provinsi perlu 50.000 skalanya, 1 dibanding 50.000. Jadi kita sudah bangun peta untuk Kalimantan Tengah dengan skala 1 banding 50.000. Ya. Jadi sudah provinsi lain sedang kita kerjakan saat ini. Baik, jadi sudah membuat sebuah strategi dalam jangka pendek dan juga jangka panjang begitu ya. Nanti kita akan bahas juga bagaimana mengenai peran serta masyarakat dan juga daerah sekitarnya begitu ya Bapak Heru. Namun kita harus jeda dulu, Bapak Marto juga kita harus jeda dulu. Mirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di 8-11 Show. Jadi emang ini konflik sekali. Didukung oleh